Selamat malam, trader. Oke, kita bahas ya gold di hari Selasa 16 November. Ada yang udah nyimak video saya sebelumnya? Di video saya sebelumnya kita bahas harga gold ya, pergerakannya di hari Senin kemarin tanggal 15. Kalau ada yang nyimak video saya kemarin bukan instruksi tapi menganalisa ya dan review gold akan turun dari ini titik entry pertama atau ini yang kedua, stop loss di sini ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian yang kemarin yang udah lihat video saya sebelumnya harusnya bisa profit ya. Kalau kemarin kan kita kan terakhir kan sampai harga sampai sini ya. Terus kemarin malam gitu harga sempat sampai sini. Saya sempat sell sih di sini kemarin. Terus turun belum saya ambil, terus dia masih naik ke sini ke titik entry yang saya bahas. Kalau misalkan nggak di sini untuk sell, di sini untuk sell ya kemarin. Setelah di sini saya pasang beberapa layer buat sell. Dan akhirnya kemarin malam sebelum terus tutup pasar saya sempat profit ya sampai sini. Kemarin saya bilang targetnya sini ya, targetnya sini. Cuman kemarin ternyata sini dia udah pullback sih kayaknya dia belum nyampe ke sini ya, belum nyampe ke sini ke 57-an. Jadi kita akan bahas pergerakan tanggal 16 tadi siang sampai sekarang gold gitu. Sebelumnya juga saya udah bahas ya kalau misalkan gold itu bakal masih ada dalam tren bullish ya sebenarnya. Kalau buat jangka panjangnya trennya masih kuat naik menuju 1900. Saya udah bahas di video pertama saya menuju 1900 dan tetap ya, cuman gold itu kan volatilnya cukup tinggi, jadi bisa naik turun dari hitungan jamnya, dailynya gitu kan. Kita bakal bahas yang hari ini tadi siang sampai malam ini. Tadi jam 8:30 malam cukup ada berita yang agak sedikit lumayan ya. Ada yang profit, mudah-mudahan semuanya profit ya. Oke, kita bahas harga dulu. Kemarin ketika saya bilang untuk sell di sini, sebenarnya ini kan zona ya, zona dari sini sampai sini sebenarnya buat sell. Nah, saya bilang kan stop loss di sini. Kemarin saya sempat sell di sini saya sell. Nah, di zona ini saya kemarin sell di sini. Terus dia sempat naik, terus dia masuk lagi ke zona yang ini, saya sell lagi di sini. Terus pagi-pagi saya ambil cut loss ya, cut profit sebenarnya. Ternyata dari harga pembukaan kemarin daily sempat naik dulu, masih masuk ke dalam zona ini. Ke dalam zona ini ya, kemarin saya udah bilang. Terus dia mulai pullback lagi ke bawah. Nah, cuman ternyata turunnya nggak nyampe sini ya, nggak ke 57. Ternyata turunnya cuman sampai sekitaran sini ya, ke titik close saya di sini kemarin, di sini nih. Jadi sayang tadi juga dia sempat ada pullback ya, turun. Cuman ternyata dia langsung naik lagi ya ke atas ya. Kalau misalkan kita harus ngelihat pergerakannya dari sini turun, naik, terus turun lagi. Ini kan yang tadi lower yang ini kan sudah banget yang ini. Jadi kalau misalkan ada yang bener-bener ngamati harga dari pagi, terus ini sekitar siang kayaknya, dia bener-bener masih ada di range ini ya, di zona ini, dia langsung balik arah, dia langsung retest. Dan di sini tadi saya sempat buy sih ini sebelum berita ini sore ya, sekitar maghrib ini menjelang berita jam 8:30 saya sempat buy. Oke. Di sini tadi saya kurang lebih saya buy di sini nih. Buy di sini.
sempat turun sih harga. Tadi saya pasang stop loss di sekitaran di sini ya, stop loss ya. Di sini stop loss saya. Hampir kena stop loss. Terus dia harga naik. Ketika ada berita langsung dihajar. Biris ya, langsung turun dia. Dan kalau misalnya kita amati turunnya sampai kemana, ini yang menariknya. Sekarang harga masih running ya, dan tadi barusan harga turun sampai ke zona berapa, ada yang nangkap ya, masuk ke zona ini loh, masuk ke zona ini. Saya kemarin kan bilang sell dan targetnya di sini kan, ya kan. Oke, kita marking dulu ya. Kemarin saya bilang sell dan targetnya di sini 75-an ya, 57-an ya kemarin ya. Dan barusan setelah dia turun terus ada retest pullback terus naik lagi, dan barusan dia akhirnya nyentuh juga ke titik dimana saya pengen targetkan, cuman saya juga nggak ada transaksi sell ya, karena yang sales kemarin udah saya close di sini tadi pagi ya. Terus saya ikut buy malah di sini sampai sini. Terus ketika berita keluar harga benar-benar turun sampai sini. Oke, jadi itulah SND ya. SND seperti itu. Jadi kalau misalkan kita harus ngamati pergerakannya, yang kemarin saya bilang di sini entry sell, ya kan. Ketika di sini kena SL, biasanya saya bakal ikuti arahnya, berarti kan ikuti buy. Ketika dia dimasuk sini, maka dia akan tetap naik. Terus ketika dia ada sedikit pullback, kita ambil buy, dan ternyata buy sampai sini, naik sampai sini ya. Setelah ada berita, dia langsung turun menuju ini, titik ini, dimana kemarin saya bahas bahwa ini akan kesentuh ya, untuk target sellnya di sini. Dan ternyata benar ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu God. Jadi ini cuman sekedar rangkaian SND, metode SND ya. Jadi kalau misalkan biasanya yang saya lakuin trading di gold atau trading, saya biasanya cuma menggunakan metode SND. Jadi titik-titiknya itu bakal benar-benar kelihatan, maksudnya zona-zonanya gitu ya. Di sini ada supply, di sini ada demand, dan ternyata bener kan supply ini ke break di sini. Jadi supply ini kan ke retest ya di sini ya, ke retest. Satu kali retest, dua kali retest, ketiga kali retest dia langsung nge-break. Setelah nge-break dia sempat pullback, terus dia masih naik ke atas, dan kemudian dia dihajar lagi pullback sampai ke sini. Begitu. Menarik kan gold. Jadi gold dalam hari ini, sehari ini bisa sampai berapa kali tren ya. Kita lihat dari sini. Kalau kita perhatiin, satu dia naik sampai sini, terus dia turun, dua tren ya. Dua kali tren ini, satu trennya itu bisa nyampe 1000 poin ya. 100 pip 1000 poin tuh lumayan banget buat di gold gitu ya. Jadi makanya ini cuman anggap aja saya cuman memperkenalin, anggap aja mana ini nggak bisa, anggap aja saya cuman ngenalin, cuman ngenalin SND gitu ya. Buat metode selebihnya seperti apa, intinya ini itunya, buat hal lebih jauhnya nanti kita bahas ya. Ini kenapa lagi. Oke, mungkin cukup segitu ya. Buat hari besok Rabu, nanti saya bikin video lagi pagi ya, biar pasar benar-benar sudah mulai sepi dulu. Cuman kalau buat tren utama kita masih tetap bearish ya, bullish ya. Saya tetap yakin kalau harga akan menyentuh 1900. Sekarang tadi paling tinggi cuma ada di 1877-an ya. Saya yakinnya sampai 1900 ya, paling enggak di 1890-an. Begitu. Oke. Thanks, kita sambung lagi nanti ya.